Hanya 6 orang yang tidak berfaham Wahabi Salafi yang ditangkap oleh Densus 88. Di laut. Ayo. Hasilnya diharapkan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya 6 orang yang tidak berfaham Wahabi Salafi yang ditangkap oleh Densus 88. Saya tidak akan mundur dari pernyataan ini karena berbasis data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini sahabat Lampai Channel kembali lagi dengan kami di Lampai Channel. Ya, sahabat Lampai Channel, insyaallah kita aktif lagi di YouTube di Lampai Channel. Antum yang belum bergabung silakan bergabunglah di Lampai Channel ya. Kita akan membahas, membungkam musuh-musuh dakwah salafiyah di sini. Nah, sekarang ini sahabat Lampai Channel, kemarin kan Islam Bahrawi ya, mungkin kalau saya salah diluruskan sahabat Lampai Channel. Tapi sebelumnya saya akan bahas ini kejadian kemarin ini. Masih bersambung lagi ini terkait dengan yang menuduh salafi adalah antek-antek Yahudi. Khususnya ini kemarin sahabat Lampai Channel, kita tahu Islam Bahrawi itu ya, saya bahas Islam Bahrawi ya, tapi antum kalau komentar-komentar yang baik-baik ya, ya, komentar yang baik. Kita doakan saja Islam Bahrawi ini, semoga Bahrawi ya, semoga Allah memberinya hidayah, karena begitu kejam fitnah yang dia sampaikan. Dia lupa bahwasanya dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin dia katakan bahwasanya semua terorisme yang ada di Nusa Kambangan atau jadi kasus terorisme itu semuanya itu adalah mereka dari Salafi Wahabi, celana cingkrang semua. Nah, begini Ustaz, saya ingatkan ya, antum belajar lagi lah ya, belajar lagi bahwasanya kami ingatkan Salafi itu tidak dilihat dari celana cingkrangnya ya, atau jenggotnya, atau jubahnya, atau kopiahnya dan imamah yang dia pakai. Salafi itu adalah hal sekedar nisbah saja kepada generasi-generasi sebelumnya. Jadi kalau Anda menuduh bahwasanya melihat celana cingkrang, berjenggot dan berjubah kemudian jadi terorisme, Anda tuduh Salafi itu adalah Salafi Wahabi, maka Anda keliru. Ya. Ada sebuah ungkapan, kul yadda'in waslan bi Laila wa Laila la tukiru lahum bidaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila tetapi Laila tidak mengaku itu. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Salafi tapi Salafi berlepas diri dari mereka. Itu yang perlu Anda ketahui Islam Bahrawi. Karena kenapa? Berjenggot bisa saja sama, celana di atas mata kaki boleh saja sama, tetapi manhajnya itu yang Anda harus pelajari. Ya, manhajnya itu harus Anda tahu. Ya, karena jika Anda menjadi ukuran tentang celana cingkrang dan jenggot, bahwasanya semua yang kasus terorisme itu berjenggot dan cingkrang seperti Amrozi dan yang lainnya, itu dia bukan Salafi. Ya, bukan Salafi. Walaupun berjenggot dan celana cingkrang itu bukan Salafi. Kami ingatkan lagi, Anda salah besar kalau itu jadi salah tanda ukur antum. Kenapa? Karena membunuh kaum muslimin itu adalah haram. Ya, kami dari Salafi itu membagi terkait Rasulullah, membagi orang-orang kafir ya, tidak serta-merta kita bom sana sini, tidak ya. Ada kafir muahad, kafir ahad, kafir dhimmi, kafir harbi yang bisa dibunuh ya. Kafir harbi itu yang bisa dibunuh. Orang yang membunuh kafir ahad saja itu Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya engkau tidak akan mencium baunya surga, padahal baunya surga tercium sekian dan sekian perjalanan. Ya, itu harus tahu. Jadi tidak semuanya Salafi itu yang berjenggot itu dan celana cingkrang itu adalah Wahabi, Salafi Wahabi. Itu Anda harus belajar lagi lah ya. Jangan hanya dari mantan pidana kamu berbicara kemudian berbicara enggak seperti begitu. Ya, jadi saya ingatkan, kullu yadda'in waslan bi Laila wa Laila la tukiru lahum bidaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila tetapi Laila tidak mengaku semua itu. Setiap orang mengaku sebagai Salafi tapi Salafi berlepas diri dari mereka. Salafi bukan sekedar nama tapi dia adalah manhaj. Ukurannya bukan berjenggot dan cingkrang tetapi manhajnya adalah ukuran semua itu. Di mana dia posisikan kaum muslimin, di mana dia posisikan pemerintah muslim, di mana dia posisikan pemerintah kafir, di mana dia posisikan kafir harbi, di mana dia posisikan kafir muahad, di mana dia posisikan kafir dhimmi, itu adalah Salafi yang murni.
Ya, mereka tahu standar ukurnya di mana. Dan yang ini Islah Bahrawi, semoga Allah merahmati antum. Saya tujukan kepada antum ini. Ketika Salafi Wahabi dituduh sebagai terorisme, dituduh sebagai antek-antek Yahudi, dituduh sebagai Syiah, sebagai Ma'idus Ramli, bahwasanya Salafi Wahabi itulah sebagai seperti Tesab yang dibelah dua, buatan Yahudi karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itulah pendiri Wahabi, belajar dari orang Yahudi sebagaimana Marzuki mengatakan ke Marzuki. Tapi faktanya sahabat Lampai Channel, yang dekat dengan orang kafir, yang dekat dengan orang Yahudi itu siapa? NU. Bukti, lihat PBNU yang sekarang dari kakaknya. Pokoknya berrentetan ini, buah itu tak akan jatuh dari pohon, tak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ya, 11-12. Ya, 11-12. Karena ingat, seekor kucing itu tidak akan menyusui kepada serigala. Pasti dia akan mencari temannya. Burung itu tidak akan hinggap kecuali bersama kelompoknya. Maka lihat ketua PBNU yang kemarin itu, yang pergi berkunjung dengan pembunuh. Dia adalah kafir harbi, presiden Israel yang membantai kaum muslimin. Setelah mereka katanya pergi berbincang untuk tentang Palestina, apa urusanmu? Ya, negara saja yang atur tidak bisa, apalagi cuma organisasi NU, PBNU saja. Banyak negara-negara yang menentang terkait dengan presiden Israel ini untuk memberikan kemerdekaan kepada Palestina, tidak bisa selesai apalagi cuma sebuah organisasi kecil saja. Ya, negara loh yang mengatur, yang berusaha keras untuk mengatur, untuk memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada Palestina, termasuk Presiden kita Jokowi mengancam keras terkait dengan tindakan presiden yang kalian pergi senyum salam sapa kepada beliau itu. Setelah pulang hari Jumat kemarin dibantah lagi kaum muslimin, hancur lagi. Daging-daging isi perut berhamburan di situ. Kaki pisah dengan badannya, tangan pisah dengan badannya, kepala hancur, dibombardir di masjid pada hari Jumat kemarin, sahabat Lampai Channel, ya. Hari Jumat kemarin itu dibombardir itu, kalau saya tidak salah tanggal berapa itu? Tanggal 18 atau tanggal berapa? Ya. Itu lantas Islam Bahrain harus belajar lagi lah. Walaupun Anda sudah menjadi seorang pembicara, ingat fitnah itu bagaikan kayu bakar yang bagaikan api yang memakan kayu bakar. Jangan sampai amalanmu itu termakan dengan qaulmu yang Anda berbicara supaya Anda dikatakan sebagai orang yang wah, tetapi dalam prakteknya semuanya ternyata ada di NU. Semua itu sahabat Lampai Channel, semuanya itu Islam Bahrain ada di sana semuanya. Jadi kesimpulannya adalah jenggot, celana cingkrang, berjubah bukan ukuran bahwasanya dia salafi, tapi lihatlah manhajnya sebagaimana di awal-awal saya sudah sampaikan. Ya, dengarkan saja. Semoga Allah merahmati kita semua dan merahmati antum semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.